Kami di sini, mahasiswi STF Muhammadiyah Cirebon, akan mempraktekkan cara pembuatan teh celup herbal anti demam berdarah dengue dengan bahan dasar buah jambu biji dan buah kurma. Apa sih Simplicia itu? Simplicia menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 32 tahun 2019 tentang persyaratan keamanan dan mutu obat tradisional, Simplicia adalah bahan yang telah dikeringkan yang digunakan untuk pengobatan dan belum mengalami pengolahan, kecuali dinyatakan lain, suhu pengeringan tidak lebih dari 60 derajat Celcius. Tahapan pembuatan Simplicia yang pertama, pengumpulan bahan baku dari buah jambu biji dan buah kurma. Yang kedua, sortasi basah dilakukan untuk memisahkan kotoran dari bahan asing lainnya yang menempel pada Simplicia, seperti tanah, kerikil, rumput, batang, akar yang telah rusak, serta kotoran lainnya. Yang ketiga, pencucian bahan dilakukan untuk menghilangkan tanah dan kotoran lain yang melekat pada bahan Simplicia. Yang keempat, perajangan. Perajangan bahan Simplicia ini dilakukan untuk mempermudah proses pengeringan, pengepakan, dan penggilingan. Perajangan ini semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat penguapan air sehingga mempercepat waktu pengeringan. Yang kelima yaitu pengeringan. Tujuan pengeringan ini adalah untuk mendapatkan Simplicia yang tidak mudah rusak, sehingga dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama. Pengeringan bisa dilakukan dengan oven dengan suhu tidak lebih dari 60 derajat Celcius selama 24 jam atau dengan cara dijemur di bawah sinar matahari dan ditutupi dengan kain hitam selama 1-3 hari. Yang keenam, sortasi kering. Pemilihan dilakukan terhadap bahan-bahan yang terlalu gosong atau bahan yang rusak. Kemudian masuk ke tahap pembuatan teh herbal celup dengan cara Simplicia diserbukan terlebih dahulu. Penyerbukan ini dilakukan agar mempermudah memasukkan bahan ke dalam kantung teh. Simplicia yang telah diserbukan masing-masing ditimbang. Setelah diketahui bobot dari masing-masing Simplicia, kemudian dicampur dengan metode pencampuran kering atau dry mixing. Setelah dilakukan metode pencampuran kering, kemudian ditimbang seberat 2 gram untuk dimasukkan ke dalam kantung celup berukuran 2 gram. Living all alone, kinda forgot it's been that long since someone's gone. Kemudian dimasukkan ke dalam kantung celup berukuran 2 gram. Siapkan tali dengan ukuran 10-15 cm yang sudah diikat terlebih dahulu ujungnya. Nyalakan hand sealer dan atur di nomor 4 terlebih dahulu. Tali yang sudah diikat ujungnya kemudian dimasukkan ke dalam kantung teh untuk dipres. Setelah dipres, kemudian membuat pegangan pada ujung tali untuk mempermudah dalam mencelup teh. Sebelum dimasukkan ke dalam kemasan, terlebih dahulu tali dirapikan dan dililitkan pada kantung teh agar mempermudah pada saat pengambilan. Kemudian teh herbal celup dimasukkan ke dalam kemasan. Oh hush my dear, it's been a difficult year, and terrors don't prey on innocent fear. Teh
herbal celup diseduh dengan air mendidih suhu 100 derajat Celcius sambil diaduk 2-3 menit. Pandemi COVID-19 yang belum usai, ternyata data sebaran kasus demam berdarah dengue di Indonesia sudah mencapai 49.931 kasus. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Berli Hamdani, mengatakan data yang dilaporkan kasus demam berdarah di Jawa Barat sampai bulan April 2020 mencapai 6.337 kasus dengan 33 kematian. Kasus terbanyak yang berada di Jawa Barat yaitu Kota Bandung mencapai 835 kasus, Kabupaten Ciamis 652 kasus, Kabupaten Bogor 489 kasus, Kabupaten Purwakarta 414 kasus, Kabupaten Cirebon 423 kasus, Kabupaten Bandung Barat 313 kasus, Kabupaten Garut 344 kasus, dan Kabupaten Bandung 304 kasus. Salah satu upaya untuk menaikkan trombosit yaitu mengonsumsi teh herbal celup yang mengandung jambu biji dan buah kurma. Manfaat jambu biji yang pertama, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, menanggulangi demam berdarah, mengobati flu, dan meningkatkan sistem imun. Sedangkan manfaat buah kurma yaitu mencegah resiko diabetes, meningkatkan kesehatan jantung, meningkatkan kesehatan otot, meningkatkan trombosit, dan menurunkan berat badan. Sekian pembuatan teh herbal celup anti demam berdarah dengue. Semoga dapat bermanfaat, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.